Bayangkan sebuah kota di Afrika. Bukan kota kumuh atau penuh konflik seperti yang sering kita dengar. Tapi justru, kota paling bersih dan paling aman di seluruh benua hitam. Tidak ada sampah berserakan. Tidak ada kemacetan. Bahkan, hukum meludah sembarangan bisa bikin kamu ditangkap. Nama kota ini Kigali, ibu kota dari Rwanda. Negara yang dulu dikenal dunia karena tragedi genosida paling kelam dalam sejarah manusia. Tapi kini, Kigali menjelma menjadi simbol harapan, kedamaian, dan perubahan luar biasa. Bagaimana mungkin kota yang dulu porak-poranda karena perang saudara, kini justru menginspirasi dunia sebagai kota masa depan di tengah Afrika? Apa rahasia mereka? Siapa sosok di balik transformasi ini? Dan apa pelajaran besar yang bisa kita ambil dari kota ini? Tonton video ini sampai habis, karena kamu akan menyaksikan fakta-fakta yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Di tengah benua Afrika, berdiri sebuah kota yang menentang semua stereotip. Kigali, ibu kota Rwanda. Banyak yang mengira kota-kota di Afrika adalah simbol kekacauan dan ketertinggalan. Tapi Kigali berbeda. Sangat berbeda. Tidak ada sampah berserakan. Tidak ada kemacetan yang merajalela. Bahkan kejahatan jalanan pun nyaris tidak terdengar. Kigali adalah kota yang sunyi namun hidup. Bersih namun meriah. Aman namun tetap terbuka. Kota ini tampak seperti mimpi yang lahir dari luka masa lalu. Tapi bagaimana bisa kota ini berubah begitu drastis? Apa rahasia di balik ketenangannya? Di pagi hari, saat sinar matahari menyentuh bukit-bukit hijau yang mengelilingi kota, warga Kigali memulai hari dengan semangat yang sama. Tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Tidak ada yang mengabaikan peraturan lalu lintas. Semuanya tampak disiplin. Bahkan jalan-jalan di pedesaan Kigali tampak lebih bersih dari pusat kota negara-negara besar di dunia. Tapi pertanyaannya, bagaimana kota yang pernah jadi saksi salah satu tragedi kemanusiaan terbesar abad ini, bisa menjadi kota teraman dan terbersih di Afrika? Jawabannya, tersembunyi dalam tekad rakyatnya, dalam kebijakan pemimpinnya, dan dalam budaya yang dibentuk dari abu-abu sejarah yang kelam. Kigali bukan hanya sekadar kota bersih. Ia adalah simbol dari transformasi sosial dan disiplin kolektif. Tapi ini semua tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada rahasia yang tersembunyi di balik rapi dan tenangnya kota ini. Salah satu kunci utama keberhasilan Kigali adalah umuganda. Setiap akhir bulan, seluruh warga tanpa terkecuali turun ke jalan, membersihkan lingkungan mereka, membuang sampah, menanam pohon. Bahkan pejabat tinggi dan presiden ikut terjun langsung. Tidak ada yang merasa dirinya terlalu penting untuk bekerja bersama rakyat. Tradisi ini bukan hanya menjadikan Kigali bersih, tapi juga membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab sosial. Warga merasa bahwa kota ini milik mereka, dan mereka menjaganya seperti menjaga rumah sendiri. Soal keamanan, Kigali adalah salah satu kota dengan tingkat kriminalitas terendah di Afrika. Tidak banyak polisi yang mondar-mandir di jalan. Tapi bukan karena tidak dibutuhkan, melainkan karena masyarakat sudah terbiasa hidup dengan norma dan saling menghormati. Selain itu, ada kamera pengawas di berbagai sudut kota. Tapi lebih dari itu, ada budaya saling mengingatkan. Jika ada yang mencoba berbuat jahat, warga lain yang akan menegur duluan. Budaya komunitas di sini sangat kuat. Tentu saja, semua ini didukung oleh pemerintahan yang bersih dan transparan. Tidak banyak korupsi. Aturan ditegakkan. Hukuman dijalankan. Dan pemimpinnya, Paul Kagame, Presiden Rwanda, dikenal tegas dan visioner. Ia berani mengambil langkah yang tidak populer demi masa depan yang lebih baik. Dari sinilah semua perubahan dimulai. Kota ini bukan sekadar bersih secara fisik, tapi juga bersih dalam etika dan cara berpikir. Tapi, kisah Kigali tak akan lengkap tanpa menyelami masa lalunya yang kelam. Masa lalu yang membentuk karakter kotanya hari ini. Masa lalu yang membuat dunia nyaris menyerah padanya. Tapi Kigali memilih bangkit.
Di balik wajah damai dan jalan-jalan bersih Kigali, tersimpan luka sejarah yang dalam. Luka yang pernah membuat dunia terdiam. Tahun 1994 menjadi titik paling gelap dalam sejarah Rwanda, ketika genosida melanda dan lebih dari 800.000 jiwa melayang dalam waktu hanya 100 hari. Kigali, yang kini terlihat indah dan damai, dulu adalah medan kekacauan. Jalan-jalan yang kini dipenuhi bunga dan pepohonan, dulu bersimbah darah dan jeritan ketakutan. Rumah-rumah yang kini tertata rapi, dulu dihancurkan oleh perang saudara yang mengerikan. Tapi disinilah letak keajaiban Kigali. Kota ini tidak memilih untuk terus menangis dalam gelap. Ia memilih untuk bangkit dan melawan trauma. Rwanda membangun monumen dan museum genosida di Kigali, bukan untuk membangkitkan kebencian, tapi untuk mengenang dan mengingatkan dunia agar tragedi serupa tak terulang. Yang lebih mencengangkan, setelah tragedi itu, Rwanda tidak membalas dengan perang balas dendam. Mereka justru memilih rekonsiliasi. Para pelaku genosida, setelah melalui pengadilan dan hukuman, diizinkan kembali ke komunitas. Mereka belajar hidup berdampingan dengan keluarga korban. Proses ini tentu tak mudah. Tapi lewat program Gacaca, sebuah sistem pengadilan tradisional, warga Rwanda saling membuka luka, saling mengakui kesalahan, dan perlahan-lahan memulihkan kepercayaan. Kigali bukan hanya kota yang bersih. Ia adalah simbol dari ketahanan jiwa. Dari bagaimana sebuah bangsa yang hancur bisa bangkit dan menjadi contoh dunia. Kota ini tak ingin dikenang sebagai lokasi genosida semata, tapi sebagai bukti bahwa cahaya bisa lahir dari kegelapan. Kini, setiap sudut Kigali menyimpan kisah perubahan. Dari pasar tradisional yang hidup kembali, taman-taman kota yang asri, hingga senyum anak-anak yang bermain tanpa rasa takut. Namun, kebangkitan Kigali bukan akhir dari cerita. Masih ada perjalanan panjang ke depan. Ada tantangan baru, modernisasi, dan pertarungan menjaga identitas budaya di tengah arus globalisasi. Bagaimana Kigali menjaga semua itu? Dan bagaimana dunia mulai membuka mata terhadap kota yang dulu hampir dilupakan? Kigali hari ini bukan hanya tentang kisah lalu. Ia telah menjadi kota masa depan, yang lahir dari luka tapi tumbuh dengan cinta dan kerja keras. Pemerintah Rwanda tidak berhenti hanya pada rekonsiliasi dan kebersihan kota. Mereka membangun sistem, merancang mimpi, dan menjadikan Kigali sebagai simbol harapan di jantung Afrika. Infrastruktur terus dikembangkan. Jalan-jalan diperlebar, lampu-lampu jalan diganti tenaga surya, dan sistem transportasi umum perlahan ditingkatkan. Di kawasan pusat kota, berdiri bangunan-bangunan modern dengan desain arsitektur yang futuristik. Tapi uniknya, semua itu tetap bersanding dengan nuansa budaya lokal yang dijaga dengan bangga. Kigali juga dikenal sebagai kota teknologi. Pemerintah mendorong penggunaan internet yang luas, bahkan mengembangkan jaringan Wi-Fi gratis di beberapa titik kota. Mereka ingin Kigali menjadi Silicon Valley-nya Afrika. Dan perlahan, mimpi itu mulai terlihat nyata. Keamanan menjadi fondasi yang tak bisa ditawar. Polisi hadir di mana-mana, tapi bukan untuk menakuti. Justru sebaliknya, kehadiran mereka memberi rasa tenang bagi warga dan wisatawan. Jarang ada suara klakson, tak terlihat sampah berserakan, dan hampir tak ada pengemis. Warga Kigali menjaga kotanya dengan disiplin yang luar biasa. Pendidikan juga jadi prioritas. Kigali membangun banyak sekolah dan universitas. Mereka percaya, anak-anak hari ini adalah arsitek masa depan yang lebih baik. Maka tak heran, generasi muda Kigali tumbuh dengan optimisme yang menular. Namun, semua ini bukan tanpa tantangan. Urbanisasi yang cepat memaksa Kigali untuk terus berinovasi. Pertumbuhan ekonomi harus diselaraskan dengan keadilan sosial. Dan tekanan global menguji sejauh mana Rwanda bisa tetap setia pada jati dirinya. Tapi satu hal yang pasti, Kigali telah menjadi simbol bahwa dari tanah yang pernah dibasahi air mata, bisa tumbuh harapan yang menyinari dunia. Kigali mengajarkan kita bahwa pembersihan bukan hanya soal fisik kota, tapi juga pembersihan hati, masa lalu, dan luka bangsa.
Dan disitulah letak kekuatan Kigali. Ia bukan hanya bersih di mata, tapi juga damai di jiwa. Inilah Kigali, kota yang pernah jatuh, tapi memilih untuk bangkit. Dan kini, berdiri tegak sebagai inspirasi, tak hanya bagi Afrika, tapi bagi seluruh dunia. Kisah tentang Kigali bukan sekadar cerita kota bersih dan aman. Kigali adalah cermin bahwa bangsa manapun, sekacau apapun masa lalunya, tetap punya kesempatan untuk bangkit dan memperbaiki diri. Dengan tekad, persatuan, dan kepemimpinan yang bijak, luka terdalam bisa berubah menjadi kekuatan terbesar. Kigali mengajarkan kita bahwa perubahan tidak datang dari luar, tapi dimulai dari dalam diri. Ketika setiap warga mengambil tanggung jawab untuk menjaga lingkungan, saling menghormati, dan mencintai tanah airnya, maka keajaiban bisa terjadi, bahkan di tempat yang dulu pernah terpuruk dalam kegelapan sejarah. Kita semua bisa belajar dari Kigali, bahwa perdamaian dan kemajuan bukan hanya impian, tapi bisa menjadi kenyataan, selama kita mau berjuang bersama. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kamu merasa cerita ini menginspirasi, silakan klik tombol like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe channel ini untuk terus mendapatkan kisah-kisah luar biasa lainnya dari berbagai penjuru dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.